Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia itulah ibunya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya berikan judul renungan anak dan ibu yang tertolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam perikop ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang 28, di sana mengisahkan bahwa ada dua orang wanita yang datang kepada Raja Salomo. Keduanya mereka adalah ibu yang sama-sama baru melahirkan dan mereka tinggal di dalam satu rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu malam satu bayi itu meninggal karena dia tertindih oleh ibunya. Dan ketika pagi-pagi ibu yang bayinya meninggal ini, dia berusaha untuk menukar bayi yang satunya untuk didekatkan kepada dirinya. Pada saat bangun pagi, ibu yang asli ini dia tahu bahwa bayi yang mati yang ada di sampingnya itu bukan anaknya. Dan pada saat itu terjadilah perselisihan yang begitu sengit Bapak Ibu. Bahwa masing-masing dari ibu ini mengaku bahwa bayi yang hidup itu adalah miliknya. Dan pada saat itu tidak ada saksi, tidak ada bukti fisik yang bisa membuktikan siapa yang benar yang menjadi ibu kandungnya. Dan pada saat itu Raja Salomo mengeluarkan keputusan yang rasanya terdengar begitu mengerikan. Tetapi kita melihat Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Di situ Raja Salomo mengatakan, ambilkan aku sebilah pedang. Belahlah bayi yang hidup itu menjadi dua. Dan berikanlah separuhnya kepada yang seorang dan separuhnya kepada yang lain. Saat itulah terlihat hati siapakah yang asli. Sebagai wanita yang bukan ibunya, dia berkata, ya biarkanlah tidak menjadi milik siapa-siapa, belah saja bayi itu. Tetapi wanita yang kedua, ibu yang sejati, dia berkata, dia merasa sangat terharu hatinya karena dia sangat mengasihi anaknya, sehingga dia berseru kepada Salomo, Tuanku, berikan saja bayi yang hidup itu kepadanya, jangan membunuh dia. Pada saat inilah Salomo tahu persis siapa ibu aslinya. Lalu dia berkata, berikanlah bayi yang hidup itu kepada yang kedua, sebab dialah ibunya. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu. Kita di sini melihat kisah ini, kita bisa belajar tentang apa itu hikmat. Memang pada saat itu Salomo tidak mempunyai bukti yang secara fisik, tetapi dia memiliki hikmat dari Allah. Dia bisa menilai isi hati dari kedua wanita ini. Dan pagi hari ini kita bisa melihat juga Salomo sebagai seorang raja. Dia mau mendengar nasihat dari Tuhan. Bukan dengan kepintarannya, dengan dia yang dianggap orang yang berpendidikan. Tetapi dia mau mendengar, dia datang kepada Tuhan untuk meminta nasihat. Dan dia mendapatkan nasihat daripada Tuhan. Kalau kita melihat apa itu nasihat? Nasihat adalah kata-kata bijak yang diucapkan atau ditulis dengan tujuan untuk membangun dan menunjukkan suatu kebenaran yang akan dapat membawa kebaikan bagi siapa saja yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ketika kita melihat kisah ini, Salomo dia seorang raja, tetapi dia mau mendengar nasihat daripada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam hidup Salomo ada Roh Kudus, ada roh hikmat dari Tuhan, sehingga dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, pagi hari ini mungkin di antara kita sedang mengalami masalah yang rasanya begitu berat, masalah yang rasanya mustahil, sepertinya tidak ada jalan keluar. Saya mau ambil keputusan yang mana? Kita dan Salomo punya Tuhan yang sama. Biarlah pagi hari ini kita percaya ketika kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Kita percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang akan senantiasa memberikan hikmat buat setiap kita. Untuk kita dapat mengambil keputusan yang tepat yang akan kita ambil. Mungkin ada kesaksian seorang ibu.
Suatu hari dia hanya mempunyai uang tinggal 10.000. Padahal dia harus punya 3 anak. Memang dia sudah ditinggalkan oleh suaminya. Dia harus berputar otaknya. Gimana caranya untuk dia dapat bertahan hidup. Dia dapat memberi nafkah kepada anak-anaknya. Yang penting hari itu anaknya mungkin bisa makan. Itu hal yang simple. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berikan hikmat untuk dia kembangkan uang yang 10.000 itu. Dia jadikan modal usahanya. Dia membuat donat sampai akhirnya donat itu dapat terjual dan dia dapat mendapatkan untung. Sehingga hari itu dia dan anaknya bisa makan. Itu adalah salah satu contoh hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup seorang wanita itu. Demikian juga pagi hari ini ketika kita melihat kisah daripada Salomo. Sekalipun dia seorang raja, orang yang terpandang mungkin bisa dikatakan dia orang yang pintar. Tetapi saat dia ambil keputusan, dia tidak andalkan pikirannya, dia tidak andalkan kekuatannya. Tetapi dia datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat yang tepat. Sehingga dia mau buka hati untuk mendengar nasihat daripada Tuhan. Dan apa yang dilakukan pada saat itu, Salomo mengambil hal yang tepat sehingga anak atau bayi itu dan ibu itu menjadi tertolong. Demikian juga pagi hari ini, apapun keberadaan kita, mari jangan kita datang kepada orang lain, jangan kita datang kepada orang pintar, tetapi kita mau datang kepada sumber hikmat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh datang dalam hidup kami. Ajar kepada setiap kami umat-umat-Mu untuk kami datang kepada Engkau. Apapun persoalan, permasalahan yang sedang kami hadapi, kami jangan mencari pertolongan kepada orang lain, tetapi kami mau datang kepada Engkau karena Engkau adalah sumber hikmat. Kami percaya dalam hidup kami ada Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan hikmat di dalam kami mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang tepat karena sumbernya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Kami percaya kami akan melangkah di hari ini bersama dengan Engkau, mujizat-Mu, dan Engkau selalu ada menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.